aneh bin ajaib, alam, ruang publik, lautan, dipagar puluhan kilometer di beranda ibu kota. Saya kan sudah katakan tadi bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 km nggak ada yang tahu siapa. Ini di sini saya melihat beberapa undang-undang itu yang potensi dilanggar itu cukup banyak. Yang pertama tentang undang-undang berkaitan dengan KUHP, pasal-pasal KUHP. Kemudian Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Kemudian juga ada undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 32 tahun 2009. Ada juga undang-undang tentang kelautan. Itu nggak ada pemiliknya, kemudian dijual. Maka pembelinya ini persekongkolan tindak pidana pemalsuan, korupsi, dan menjual aset negara. Laut dijual. Ketemu lagi kita di channel yang belum imajinasi gratis nggak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi kesehatan dan tentu saja semangat yang selalu menyala. Firman hidup hanya sekali, mari bikin berarti hidup hanya sesaat, ayo tebar banyak manfaat. Hari ini Bagica ingin update tentang isu yang mungkin sebulan belakangan ini sepertinya tidak akan mereda, bahkan menurut analisis Bang Kica, eskalasinya akan meningkat di hari-hari ke depan. Itu soal pagar laut. Update terakhir yang kita terima bahwa pembongkaran telah mencapai hampir 18 km. Masih ada sekitar 14 atau 15 km lagi. Dan pembongkaran fisik itu yang bisa atau yang telah kelihatan jelas nyata hasilnya. Tapi pembongkaran tentang siapa yang bertanggung jawab dalam memasang pagar tersebut, sampai saat ini tidak satu institusi yang terkait yang seharusnya punya otoritas, seharusnya punya kapasitas, seharusnya punya tangan untuk mencari tahu. Katakanlah misalnya dari Departemen Kelautan dan Pesisir Pantai, tidak ada suara, tidak ada pernyataan. Mari kita tunggu dulu dia atau mereka menjanjikan sekitar 20 hari. Tapi andai kata siapa pelakunya terungkap terkait dengan pemasangan pagar laut, Menteri Kelautan sudah menyatakan sanksi maksimum yang bisa diberikan adalah denda yang nilainya 18 juta per kilometer. Lalu polisi air yang seharusnya juga punya otoritas untuk meneliti, mencari tahu, menyelidiki tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut ini, menyatakan bahwa tidak menemukan adanya peristiwa pidana. Aneh kan? Aneh bin ajaib, alam, ruang publik, lautan, dipagar puluhan kilometer di beranda ibu kota. Banyak publik yang terheran-heran, dan salah satunya apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla terkait adanya pertanyaan wartawan tentang komentar Pak Yusuf Kalla soal pagar laut ini, dan Pak Yusuf Kalla menjawabnya dengan satir yang luar biasa. Mari kita dengarkan jawaban Pak Yusuf Kalla ketika ditanya wartawan tentang pagar laut ini nih. Bapak, tanggapan sedikit Pak tentang pagar laut tadi Pak gimana? Saya kan sudah katakan tadi bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 km nggak ada yang tahu siapa. Ini kelihatan itu aja cukup ya. Siap ya Pak. Karena saya sudah makan sendiri. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih ya Pak. Kita hanya menyelidiki terkait dengan apa-apa aja yang di lapangan, ada tindak pidana atau tidak, tapi
karena sudah diambil oleh KKP, kita tunggu aja dari KKP ya. Gitu. Sementara kita belum temukan adanya tindak pidana. Dan sekarang ranahnya masih di KKP ya, kita tunggu aja. Coba, sekelas wakil presiden saja, sepertinya benar-benar kesal, benar-benar heran, benar-benar udah nggak tahan apa sejatinya yang terjadi. Dan beliau mengeluarkan satir yang menurut Bang Kicau itu sangat keras, sangat keras. Wahai teman-teman di polisi yang seharusnya punya otoritas untuk mencari tahu tentang pagar laut tersebut, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, ungkaplah apa yang sebenarnya terjadi. Dan mari kita dengar komentar dari dua orang mantan pensiunan Polri, yaitu Pak Ugro Seno, beliau ini mantan Wakapolri, dan juga Pak Susno Duaji, beliau ini adalah mantan Kabar Eskrim. Dan kedua jenderal ini kristal clear menyatakan bahwa ada banyak peristiwa pidana yang terkait dengan pagar laut. Nih, kita dengarin komentar mereka. Setelah dilihat pemagaran laut ini hampir 30 km lebih. Ya. Ya, jadi di sini saya melihat beberapa undang-undang itu yang potensi dilanggar itu cukup banyak. Yang pertama tentang undang-undang berkaitan dengan KUHP, pasal-pasal KUHP. Kemudian Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Kemudian juga ada undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 32 tahun 2009. Ada juga undang-undang tentang kelautan 32 tahun 2014. Kemudian ada juga berkaitan dengan undang-undang sumber daya air. Kemudian undang-undang cipta kerja, ya kan? Dan ada lagi undang-undang tidak pidana korupsi 31 tahun 99. Sehingga di sini sebetulnya yang paling tepat menangani dan punya kewenangan penuh adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kalau ini kan saya katakan berkali-kali sudah terang benderang ya, seperti makan siang pakai lampu petromak gitu ya. Kasusnya itu ada berapa? Kasus pagar laut, oke lah. Yang menyidik itu adalah PPNS dari KKP. Hukumannya bisa denda, bisa juga penjara. Baca undang-undang tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau secara fisik, itu ancaman mendirikan bangunan ada denda. Oke, sekarang masuk ke pensertifikatan, laut disertifikat. Sudah benar, kejaksaan periksa mulai dari siapa? Lurah atau Kades. Dan Kades ini memakai tanda tangan, memakai KTP warga yang dipalsu. Kemudian diterbitkan sertifikat, berarti ada yang memproses ya, memasukkan keterangan palsu untuk alas hak terbitnya sertifikat, itu minimal pidana umum pemalsuan. Kemudian memberi uang, itu suap. Kemudian bekerja sama dengan aparat, tadi Pak, siapa namanya, Nusron Wahid, sudah umumkan dari Kementerian ATR, jajaran kabupaten, sampai jajaran provinsi yang terlibat, yaitu juru ukur dan sebagainya. Nah ini komplotan ini adalah komplotan, apa namanya, kejahatan ya, pensertifikatan terhadap harta milik negara. Laut itu nggak ada pemiliknya, kemudian dijual. Maka pembelinya, ini persekongkolan tindak pidana pemalsuan, korupsi, dan menjual aset negara. Laut dijual. Ya teman-teman, jangankan jenderal, kita orang biasa saja sudah merasa heran. Masa sih ruang publik dipagar dan itu merusak alam, mengganggu lalu lintas orang, tiba-tiba orang-orang yang kita beri otoritas untuk menertibkan semuanya diam 1000 bahasa. Apa sesungguhnya yang terjadi di balik diamnya orang-orang tersebut? Dan menurut Bang Kica, dari laut akan bereskalasi ke darat. Dari laut saja sudah bereskalasi ke lautan-lautan lainnya. Ternyata kita terbelalak melihat ada banyak lautan di Republik ini yang sudah dikeluarkan sertifikatnya. Luar biasa, membagongkan. Lautan bersertifikat. Dari mana nalarnya? Ruang publik diprivatisasi. Sungguh ini membuat kita nggak habis pikir. Dan Bang Kica yakin bahwa ini akan bereskalasi di darat. Ini akan membongkar betapa banyak kasus-kasus sengketa agraria antara rakyat, masyarakat dengan korporasi yang belum terselesaikan. Dan ini di era kepemimpinan Pak Jokowi meningkat pesat, meningkat tajam. Inilah buah dari
bagaimana sebuah kebijakan pemerintah yang terlalu memanjakan kapitalis berimplikasi terhadap masyarakat banyak, masyarakat luas. Teman-teman, bagi kita mencoba menganalisis sebenarnya apa penyebab dari sengkarut yang jujur sebagai warga bangsa kita sangat khawatir ini bisa ditarik ke mana-mana, dan yang paling mengkhawatirkan bagi kita adalah ditarik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kepada isu rasis. Sekali lagi teman-teman, jangan terpancing dengan isu-isu yang sifatnya tidak benar, tidak mendasar. Ini soal kerakusan kapitalis, tidak ada hubungannya dengan etnis tertentu. Sekali lagi, ini soal dahaga kapitalis yang tidak pernah terpuaskan terhadap harta benda. Sekali lagi, tak ada hubungannya dengan etnis. Jadi jangan teman-teman mau ditarik-tarik ke isu rasis. Nah, kembali ke soal apa sejatinya penyebab dari semua ini. Menurut kita salah satunya adalah soal hukum. Ya, bangunan hukum kita, atau budaya hukum kita, atau justice system kita saat ini memang sangat-sangat tidak memuaskan, sangat mengusik rasa keadilan. Mari kita bertanya ke diri kita, sejauh mana kita percaya terhadap semua institusi hukum yang ada di negeri ini. Tentu beberapa survei mengungkapkan bahwa institusi-institusi yang dianggap masyarakat tidak perform, tidak memuaskan, itu sebagian besar adalah institusi hukum. Kalau kita lihat bangunan criminal justice system kita, kan itu ada segitiga justice system. Di sisi kiri ada penyidik. Penyidik berfungsi sebagai institusi yang menyelidiki, menyidik, membuat terang satu perkara, mencari bukti, dan menemukan siapa yang bertanggung jawab terhadap peristiwa pidana tersebut. Penyidik ini adalah utamanya polisi, Polri. Di dalamnya ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, yaitu orang-orang tertentu yang ditugaskan menegakkan undang-undang yang khusus di bidang tertentu. Bisa kehutanan, bisa perpajakan, dan lain sebagainya. Lalu ada tindak pidana yang bisa juga disidik oleh institusi lain di luar Polri, yaitu tindak pidana korupsi. Yang bisa menyidik adalah Kejaksaan dan KPK, tentu saja Polri sendiri. Lalu di segitiga kanan, atau di kaki kanan segitiga justice system kita ada JPU, Jaksa Penuntut Umum. Dan ini tentu saja dilakukan tugasnya oleh Kejaksaan Republik Indonesia, mulai dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, sampai Kejaksaan Agung. Dan khusus untuk tipikor yang disidik oleh KPK, Jaksa Penuntut Umum juga berada dalam organisasi KPK. Jadi teman-teman, di kaki segitiga justice system ini, itu ranahnya atau otoritas yang memegang kendali adalah eksekutif, presiden. Jadi ini Polri atau penyidik, dan JPU atau Kejaksaan, KPK itu adalah tool tangan-tangan presiden untuk menyehatkan, memberi rasa keadilan kepada masyarakat. Presiden punya Polri, punya PPNS, punya KPK, dan presiden juga punya Jaksa Penuntut Umum. Lalu di segitiga di atas itu adalah peradilan. Peradilan ini berada di ranah yudikatif, bukan atau tidak dalam kendali eksekutif. Tetapi presiden bisa menertibkan yudikatif ini dengan memberi efek jerah jika terjadi satu peristiwa yang menyebabkan yudikatif ini tercederai atau mencederai rasa keadilan masyarakat.
Ambil contoh, kita di Desember lalu terkaget-kaget mendengar rilis dari Kejaksaan Agung dalam salah satu penggeledahan di rumah salah seorang tersangka ditemukan uang hampir 1 triliun dan emas 50 kilo kurang lebih. Dan tersangka tersebut adalah mantan pensiunan di Mahkamah Agung. Artinya ini adalah pegawai yang berada di rumpun yudikatif, bukan dalam kendali presiden. Nah, presiden bisa memberi efek jera kepada segenap pegawai di yudikatif, utamanya para hakim, dengan mengusut tuntas temuan uang yang 1 triliun lebih itu setuntas-tuntasnya. Dari mana uang tersebut, terkait dengan kasus apa, dan itu pasti berkelindan di antara para hakim-hakim yang memutus perkara. Atau yang baru minggu lalu kita mendapat berita dalam salah satu penggeledahan terhadap tersangka yang juga kebetulan mantan Ketua Pengadilan Surabaya, di salah satu mobil istrinya ditemukan uang tunai 20 miliar lebih. Nah, ini bisa menjadi pintu masuk untuk menertibkan ranah yudikatif oleh eksekutif. Caranya apa? Mari dibongkar setuntas-tuntasnya dan diberi sanksi sebesar-besarnya terhadap hakim yang berperilaku buruk dan busuk tersebut, yang mengakibatkan munculnya distrust masif di tengah-tengah masyarakat. Jadi kembali ke fenomena banyaknya sengketa yang terjadi di bidang pertanahan atau agraria, atau banyaknya ruang publik yang dirampas oleh korporasi, semuanya itu tidak akan bisa terjadi kalau budaya hukum kita, aparat penegak hukum kita benar-benar menegakkan hukum sesuai dengan hukum atau tujuan hukum itu sendiri, melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia. Teman-teman, sekali lagi kita sedih, kita marah. Tidak ada lagi kata-kata yang mampu kita keluarkan untuk meledakkan segala kemarahan melihat fenomena yang terjadi di negeri ini belakangan. Laut dirampas itu adalah barangkali alam sedang memberi kesempatan bagi kita untuk mencari titik keseimbangan baru yang lebih berharkat, yang lebih bermartabat, dan dia merupakan pintu gerbang untuk melihat fenomena ketidakbenaran, ketidakseimbangan di sisi-sisi lain, khususnya yang menyangkut sengketa lahan, sengketa tanah. Ingat, tanah bukan barang produksi. Tanah adalah anugerah yang maha kuasa kepada seluruh umat manusia. Alam adalah anugerah yang maha kuasa kepada seluruh umat manusia. Jadi jika ada satu orang, sekelompok orang yang dengan tega tidak peduli dengan akibat atau kerusakan yang ditimbulkan karena dia menguasai tanah tersebut, dan jika ada pejabat, orang yang diberi mandat, otoritas yang diberi tugas untuk menjaganya juga ikut bermain, maka kalian sadarilah, doa dari orang-orang kecil yang tanahnya dirampas, doa dari alam semesta yang terusik keseimbangannya oleh kalian, itu akan memburu kalian. Terakhir, sekali lagi kita berharap sengkarut laut ini, pagar laut ini, mudah-mudahan menjadi pintu gerbang ke depan untuk membuat budaya hukum benar-benar tujuannya adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu untuk kesejahteraan kita bersama. Dan kita berharap Pak Prabowo mampu mencari pembantu-pembantunya yang punya keberanian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan oleh undang-undang. Bukan pejabat-pejabat yang takut, pejabat-pejabat yang sudah tersandra, atau pejabat-pejabat yang tidak punya wawasan bahwa dia duduk di sana itu adalah bagian dari kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, dan dia juga mendapatkan fasilitas dan segala kelimpahan itu adalah dari keringat para pembayar pajak.
Demikian kicau pendek tentang pagar laut. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.